Kalian tahu bahwa video ini sangat bahaya kalau tidak di-counter dengan video saya buat hari ini. Karena kenapa? Karena seakan-akan mesin UV ini bisa menggantikan kebutuhan printer DTF yang khusus untuk kain. Kalau kalian tahu fakta, ini fakta yang kedua, bahwa kalau UV DTF itu ada dua pad film atau kertas. Pad film A, yang mana pad film A ini dia mengandung lem dan itu di print baru masuk ke pad film B. Itu laminasi. Jadi dua pad, otomatis cost-nya double. Sedangkan printer DTF itu pad filmnya cuma satu. Jadi kalau menurut cost itu tidak akan bisa menggantikan karena lebih mahal cost untuk mesin UV DTF. Tinta UV DTF itu lebih mahal dibandingkan tinta DTF. Itu cost yang kedua. Otomatis tidak akan bisa menggantikan karena kalau kalian memaksakan mesin UV kalian untuk kebutuhan kain, itu kalian tidak akan berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor lain yang menggunakan printer DTF dan cost rendah atau low. Dan itu sudah terbukti. Makanya printer DTF itu sangat laku sekali sekarang untuk kain. 13 tahun sejak 2013 sampai 2026 kita mendampingi semua konsumen kita dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, bahkan pernah juga konsumen kita di luar negeri, semua kita dampingi via video call, via WhatsApp, kirim video tutorial, dan terkadang juga kita datang ke tempat konsumen, remote kursor laptop konsumen, semua kita lakukan. KSR mesin sablon auto cuan, cuan hanya milik kita. Oke guys, selamat siang dari markas TSR. UV DTF itu tidak bagus untuk kain. Nah, kamuflase marketing terjadi lagi di video konten di TikTok belakangan ini saya mendapatkannya. Jadi sebelum itu kita bahas, saya akan memberikan beberapa fakta yang ada di lapangan. Yang pertama, mesin UV itu ada dua jenis tinta, yaitu soft dan hard. Dua tinta ini tidak bisa dicampur karena formula dan kebutuhannya itu berbeda. Jadi apabila dicampur, head kalian pasti akan mampet seketika. Itu fakta yang ada. Untuk UV yang soft, tinta UV yang soft, itu kebutuhannya itu untuk bahan-bahan yang fleksibel. Seperti kain, seperti dompet, seperti tote bag. Nah, kalau tinta UV yang hard, itu kebutuhannya untuk bahan-bahan yang keras, seperti plakat atau akrilik, seperti itol, seperti plat, ya. Nah, itu yang hard. Nah, apabila tinta UV yang hard dipaksakan ke fleksibel, nanti hasilnya itu akan kaku dan retak. Dan apabila tinta UV dipaksakan, tinta UV yang soft dipaksakan ke benda-benda yang keras, itu nanti hasilnya tidak kuat. Itu yang terjadi. Makanya mesin UV yang soft itu berbeda, mesin UV yang hard itu berbeda. Tidak bisa dicampur. Nah, video yang saya dapatkan di TikTok itu mengatakan bahwa mesin UV dia bisa untuk kain dan bisa untuk tumbler. Itu kamuflase marketing. Menurut saya, seksi memang, di videonya seksi. Satu mesin bisa dua fungsi, bisa untuk tumbler dan bisa untuk kain. Tapi sebenarnya apabila dipaksakan ke tumbler tinta UV yang soft ini, yang untuk kain ini atau tote bag ini, dipaksakan ke tumbler, itu nanti hasilnya itu kurang kuat atau kurang maksimal, ya. Itu nanti terjadi ke kualitas hasil dari mesin UV kalian, seperti itu. Dan kalian tahu bahwa video ini sangat bahaya kalau tidak di-counter dengan video saya buat hari ini. Karena kenapa? Karena seakan-akan mesin UV ini bisa menggantikan kebutuhan printer DTF yang khusus untuk kain. Kalau kalian tahu fakta, ini fakta yang kedua, bahwa kalau UV DTF itu ada dua pad film atau kertas, ya. Pad film A, yang mana pad film A ini dia mengandung lem dan itu di print baru masuk ke pad film B. Itu laminasi. Jadi dua pad, otomatis cost-nya double. Sedangkan printer DTF itu pad filmnya cuma satu. Jadi
kalau menurut cost itu tidak akan bisa menggantikan karena lebih mahal cost untuk mesin UV DTF. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tinta UV DTF itu lebih mahal dibandingkan tinta DTF. Itu cost yang kedua. Otomatis tidak akan bisa menggantikan. Karena kalau kalian memaksakan mesin UV kalian untuk kebutuhan kain, itu kalian tidak akan berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor lain yang menggunakan printer DTF dan cost rendah atau low. Dan itu sudah terbukti. Makanya printer DTF itu sangat laku sekali sekarang untuk kain. Ya, jadi bahaya banget ini konten ini harus di-counter dengan konten yang saya buat di siang hari di markas TSR. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti saya akan menyisipkan video bahwa peletakan hasil dari printer DTF itu sangat mudah karena dia tidak mengandung lem. Jadi setelah di print, di oven, atau habis itu digulung, itu bisa kalau kita tempel ke kain itu bisa kita geser-geser. Ya, sedangkan untuk UV DTF itu tidak bisa digeser karena dia mengandung lem. Sekali tempel udah nggak bisa digeser. Nah, di video yang saya temukan di TikTok itu, dia itu pakai desain yang kecil dan di talk back. Otomatis dia langsung nempel gitu. Ya. Dan nanti saya akan jelaskan di video yang saya akan sisipkan. Saya akan menjelaskan ini adalah UV DTF ya. Ini UV DTF, dia ada pad film A dan pad film B. Nah, ini ada dua pad film ya. Tuh. Nah, ini adalah DTF. Ya. Ini adalah DTF, kertas DTF. Dan harga kertas ini ya lebih mahal dibandingkan ini. Kalau ini satu pad film aja, kalau ini dua pad film. Ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa kalau hasil dari DTF ya, itu bisa kita gerak-gerakin. Jadi supaya kita pengen cek senternya. Ini kan kerah ya. Ini kan kerah. Nah, otomatis kan konsumen nggak mau dong hasilnya nanti agak ke kanan atau ke kiri. Makanya kita harus bisa geser-geser untuk ngecek pas yang mana. Nah, ini seperti ini pas. Baru tinggal tempel. Ya, semudah itu kalau DTF. Tapi berbeda dengan ini. Nah, ini itu harus dikelupas. Ya, ini harus dikelupas. Dan ini adalah lem. Ini lem, nih ya. Kita lihat ya. Ini tuh lem. Nah, tuh nempel dia. Jadi tidak bisa digeser-geser. Nah, ini lem. Sekali nempel, kalau hasil sablonan ini nempel ke kain, itu langsung nempel. Nggak bisa kita ganti, nggak bisa. Jadi intinya ini susah untuk digeser-geser. Jadi sekali nempel, udah plek gitu. Makanya ini kalau ini desainnya kecil, gampang tinggal taruh mana. Tapi kalau desainnya gede, itu susah untuk geser-geser karena ini lem. Ini lem. Ya. Nah, itu jelas-jelas tidak bisa menggantikan. Jadi banyak konten-konten kreator menurut saya itu membuat video yang mana itu adalah kamuflase marketing ya. Karena memang itu tidak bisa menggantikan printer DTF yang kebutuhannya untuk kain, khusus untuk kain. Jadi sekali lagi ya, jangan pernah berpikiran bahwa satu printer banyak kebutuhan itu membuat kalian lebih efektif, membuat kalian bisa menurunkan cost, tidak. Malah cost kalian akan menjadi bengkak dan wasting time akan terjadi di lapangan. Ya, saya sudah mungkin dua kali membuat konten masalah satu mesin itu tidak bisa untuk banyak kebutuhan. Nah, yang paling bagus itu sebenarnya kalau untuk kain ya itu yang patch. Kalau patch itu dia ngeprint di polyflex, bahan polyflex. Sedangkan bahan polyflex itu kan bisa untuk kain. Nah, dia print di atas polyflex. Nah, patch itu 3D patch. Ya itu oke. Itu oke, itu hasilnya bagus dan itu oke. Ya. Bukan video yang saya baru-baru ini temukan. Seperti itu. Kalau patch itu dia bisa pakai mesin ini, umpamanya polyflex-nya gulungan, itu bisa pakai mesin ini yang gulungan, ataupun untuk mesin UV yang flatbed ya, yang tatakan tinggal taruh doang. Dan sekali lagi, semua jenis UV DTF mesinnya itu bisa. Jadi video konten itu juga mengatakan bahwa ini teknologi baru, teknologi tidak ya. Itu semua jenis printer UV DTF itu sama. Kalau kalian beli A, B, C, itu teknologinya sama, itu bahannya sama ya. Jadi ini bukan hal yang baru, ini hal yang sudah ada tapi diolah-olah ya, seakan-akan bisa untuk kain dan bagus untuk kain dan efektif untuk kain. Tidak, ya tidak efektif. Karena kalian tahu sendiri bahwa printer DTF itu di kain itu ngeri sekali, ngebut sekali, cepet sekali, wasting time itu
tidak ada, karena tinggal tempel. Kalau UV DTF ditempel dulu, ada lemnya, ribet, digosok-gosok dulu, dipanasin dulu, ribet ya. Keburu konsumen kaos kalian itu kabur ya. Jadi tidak bisa dipaksakan ya mesin UV DTF ke kain, tidak bisa dipaksakan. Kalau masalah bisa, tapi tidak dipaksakan karena mengandung wasting time, ya, waktu yang terbuang lama dan hasilnya kurang lah. Kalau printer DTF kan bisa raster, bisa gradasi, bla 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 macam-macam. Oke, itu aja video yang saya buat untuk mengcounter konten yang saya temukan di TikTok. Saya Ilham dan tim Sionistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih yang terbaru. Sini. Gue kasih tahu. Ini itu adalah mesin UV DTF for Textile. Adalah mesin terbaru newcomer datang ke Indonesia yang dihadirkan oleh Gading Murni. Kenapa bisa saya katakan terbaru? Karena ini adalah UV DTF yang biasanya UV DTF itu untuk tumbler, untuk media-media keras ya. Ini untuk tekstil, luar biasa. Ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh hasilnya ke baju. Itu mesin press yang dari bawah. Kenapa fungsi yang dari bawah? Saya kasih tahu. Oke, saya liatin Vanda. Nah, ini hasil efek bordirnya. Bisa kelihatan? Hasil efek bordir. Kalau udah cukup lumayan panas, kita tempelin. Nah, ini ada untuk filmnya ada 2. Ini nanti jangan dibuang karena ini nanti sebagai masking ya. Fungsinya maskingnya ini hasilnya biar lebih glossy. Ini kita simpan, baru kita tempel di tengah-tengah. Ini. Kita ratakan dulu ya. Kita ratakan dulu. Untuk mesin press yang ini ya suhu sekitar 140. Jangan terlalu panas juga, jangan terlalu dingin juga. Oke, ini saya rasa cukup. Nah, ini. Nah, kita peeling atau kita kletek. Nah, selesai. Nah, masih ada sekali proses lagi. Satu proses lagi. Oke, kita langsung press. Di mesin press yang biasa. Nah, fungsinya ini tadi jangan dibuang karena pas sebagai masking. Ini standar aja, pakai suhu 150 watt, bisa 10 detik atau 20 detik tergantung bahan atau tergantung kebutuhan ya. Ini kita setting 10 detik. Oke, kita sekali lagi ya, karena saya mau pakai di media ini tuh 20 detik. Kita lihat. Oke. Nah, ini hasil setelah dipres, tinggal dikletek aja. Nah, lagi di Ciputat. Lagi bawa mobil. Kenapa? Oh, ya udahlah. Hah? Rela kalau nggak bawa mobil mah. Udah. Nah, ada apa emang? Itu si Bojet bikin video UV bisa untuk kain. Siapa si Bojan? Iya, UV DTF bisa untuk kain. Terus kata dia bisa untuk tumbler juga. Lah kan jenis tintanya beda. Soft sama hard. Dia pakai yang soft semua kali. Lah iya, tapi kata dia ini bisa untuk kain, bisa di tumbler gitu. Iya, ya kan soft dipasang di tumbler ya bisa. Soft bisa dipasang di tumbler. Iya, cuman ya kan kualitasnya nggak kayak hard mungkin. Oh. Soft bisa dipasang di tumbler. Ya, bisa aja kan dipasang mah. Kalau hard dipasang ke kain retak ya kan? Kaku. Kalau soft dipasang ke tumbler bisa. Bisa, cuman kan ya paling gitu doang. Kekuatannya. Nggak sekuat yang itu. Nggak sekuat dengan yang hard.
Mm-mm. Terus nempelinnya gimana? Kan kalau DTF itu kan nempelin ke kaos kan bisa digeser-geser, ya kan? Untuk biar dapat Ya, tengah-tengah. Lah kalau ini kan langsung ada lemnya, gimana geser-geser? ya berarti jangan digeser. Lah jadi geser gimana kalau masang ke kaos kanan kiri harus tengah-tengah gimana caranya? Kan harus digeser. Ya harus ngepas banget berarti. Dia pakai lem apa gimana sih? Ya sama kayak UV DTF gimana sih kan ada lemnya dong kalau Iya, ditempel. ya berarti ya jangan digeser. Ya, Jangan sampai geser. ya mencong lah. Kalau orang kan mau Enggak harus langsung pas berarti. ya harus langsung pas kan, nggak bisa digeser-geser kayak Heeh. DTF kan. Iya. Nah, itu dia. Berarti ya nggak bisa, nggak maksudnya itu kertas DTF-nya sama atau gimana ya? Pet film, pet Kertas film A, DTF yang apa? pet film A. Tapi Kayaknya emang sama-sama aja dah. bawahnya tapi Begituan dipanasin kayaknya. apa Jadi apanya? dia ada 2 hot press. Satu untuk manasin bagian bawah biar lemnya itu cair, baru ditempel ke Mm-mm. kain. Oh, tuh kalau kayak gitu bisa jadi begitu tuh. Tekniknya begitu. Tapi yang masih ricu di otak gue itu, kalau di kaos gimana caranya ngelihat kanan kirinya? Sedangkan itu lem. Ngepasinnya ya. Iya, sedangkan itu lem kan. Mm-mm. Sekali Iya. tempel udah nggak bisa. Sekali doang dia langsung nempel harus bener-bener rata. Iya, berarti kan nggak bisa gantiin DTF. Nggak bisa itu mah trik doang kali emang. Ya kalau Nah, ditanya bisa mah ya bisa gitu kan. iya, tapi kan nggak efektif di lapangan. Ya Heeh. itu kan kebohongan publik Ran, yang harus kita bongkar. Iya kan? Ya, Nggak boleh begitu. yang Ya, ini mah mendingan fokus ke pet sih kata gue mah. fokus ke pet maksudnya. Ngulik yang itu yang logo-logo logo-logo bola itu. Oh, patch. Ya, kalau patch kan bisa digeser-geser kan? Ya, Iya. Karena di printnya kan di ini kan, di bahan heeh. polyplek, Iya. bahan Itu sih kimia. yang bakalan ramai mah. Bukan bakalan ramai sih, emang ramai itu. Iya, kalau itu bisa. Tapi kan itu untuk logo-logo, bukan untuk menggantikan DTF. Jadi ini Bukan. teknologi ini dari kemarin gue banyak banget yang nanya, Bang, ini bisa untuk kain nggak? Bisa untuk kain. Jadi gue bingung. Oh Gara-gara sama ke gue juga dulu satu banyak yang nanya, gue langsung bilang aja ini nggak bisa. ini baru-baru ini Ran, baru-baru ini orang, Bang, ini bisa nggak untuk kain? Ini bisa kain. Gue bilang dari tinta, jenis tintanya beda. Oke lah dia bisa pakai soft. Tapi kan ada juga yang itu buat nempel kanan kirinya kan gak efektif di lapangan. Jadi maksudnya Iya, capek gue jawabnya gitu. Enakan langsung bikin iya. konten, langsung kasih ke konsumen. Nah, gitu loh. Daripada lu berharap beli mesin ini bisa untuk tumbler, bisa untuk kain gitu kan. Iya kalau ditanya bisa ya bisa mah bisa gitu aja. Ya, tapi nggak efektif di lapangan. Ilok. Mas, Heeh. bayangin ini, kalau dia desainnya gede, si Bojan itu desainnya kecil, tinggal tempel di tote bag, ditaruh tengah-tengah, tinggal tempel sekali tempel udah. Bayangin kalau di kaos, ya kan? Dia harus kanan kiri kan, ngecak Iya, kanan kiri. Terus iya. juga kalau gelembung gimana? Gelembung ini nempel. Kainnya Heeh. kainnya ngerengkut, ya kan? Gimana dia? Iya. Hasilnya pasti gelembung. Ayo. Heeh. Nah, itu Tapi loh. benar tuh kalau kalau kayak buat di tote bag doang mah ya Bisa. efektif sih bisa kalau buat di tas-tas spoonbon kayak gitu. Iya, tote bag bisa lah. Ya kanan kirinya Heeh. desainnya kan kecil-kecil. Nah, tapi kalau untuk di Iya, kain desain kalau gede, buat di baju, misal baju iya, kurang kurang recommended. iya. Tapi kan orang berpikirnya kayak gitu Ran. Maksudnya dalam artian Nah, kalau bisa beli satu mesin bisa semuanya gitu loh. pokoknya jangan berpikiran satu mesin tuh bisa untuk semua aja. Iya, tapi kan Itu yang harus ya kita kan harus diperiniin. counter video-video yang pembohongan publik kayak gini biar kita maksudnya kalau ditanya tinggal lempar konten lagi. Dan satu saya tuh gitu. Kacau ini. Ini kamuflase marketing jilid 3 ini. Gitu. Lu belum lihat videonya ya? Lu lihat aja dulu.
Yang mana? Belum.